Nah, inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih, sudah dibegal, ya kan? Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil. Dan saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Nah, ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah Riza Halid maksud Bapak? Betul. Riza Halid punya dendam, dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang Prabowo. Oleh karenanya maka dia. Bukankah dulu Pak Prabowo dalam tanda petik berada dalam Pak Riza Halid dulu menjadi pendukung Pak Prabowo di 2014? Betul. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Riza Halid melakukan kebohongan. Dia tidak store dana yang dijanjikan kepada kubu Prabowo dalam rangka pemilu. Iya. Betul. Itu fakta. Jadi yang sebetulnya yang dendam itu siapa? Apakah Pak Riza Halid atau Pak Prabowo yang dibodohin gitu Pak? Awalnya Prabowo dendam, tapi setelah kejadian ini Riza Halid juga dendam sama Prabowo. Dan satu hal lagi kan, ada kegiatan-kegiatan Hasim yang dijegal untuk di Pertamina. Seperti pernah waktu itu terjadi Hasim membawa seorang investor perminyakan dari Rusia. Akhirnya dijegal sama Riza Halid. Jadi seperti itu situasinya. Dan sekarang kan inilah peluang Riza Halid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua pihak, pendemo maupun yang menjaga katakan saja yang menahan para pendemo ini dikendalikan oleh satu kekuatan. Kekuatan itu apakah yang tadi Bapak sebutkan Riza Halid? Ya, artinya gini, Riza Halid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan, tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo nih Pak. Jadi kan? Boleh dielaborasi Pak. Kita bisa lihat awalnya ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus kemarin. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi maksudkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Gitu. Tapi di dalam perjalanan ini bergeser. Gitu. Isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, DPR menerima tunjangan yang berlebihan sehingga DPR tidak layak menjadi wakil rakyat. Dan sayangnya begitu ya. Sayangnya memang tunjangannya berlebihan dan hedonis. Kebetulan seperti itu kondisinya. Sehingga terjadilah amarah rakyat bahwa DPR harus dibubarkan, DPR harus digusur. Ini proses begal demo. Nah, 25 kemarin itu adalah aksi demo yang terdiri dari berbagai entitas ya latar belakang. Nah ini juga jadi unik gitu loh demo kali ini. Di mana-mana demo selalu satu entitas, katakan buruh gitu ya. Ini bermacam latar belakang. Nah inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih, sudah dibegal, ya kan? Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil.